Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jago Ngora. Apa kabar kalian para pecinta kultivasi? Semoga sehat dan selalu bersemangat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-187 yang benar-benar gokil dan penuh aksi baku hantam. Siap-siap dibuat melongo karena Chusyu kita ini emang beneran gak ada obat tampannya, sekaligus gak ada obat kejamnya kalau sudah diremehkan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu sedikit episode sebelumnya. Perjalanan Chusyu dan Suanqiu di Menara Kekaisaran Surgawi semakin di luar nalar setelah liontin tengkorak hitam menyatu dengan tubuh Suanqiu. Kemudian, Suanqiu mendadak tersedot ke ruang kehampaan untuk menyelesaikan ujian daunnya, di mana dia harus membantai lautan monster purba sendirian. Setelah itu, Chusyu menyadari sebuah plot twist besar bahwa lingkaran waktu 100.000 tahun yang lalu akhirnya tertutup sempurna akibat perbuatan mereka sendiri. Lalu, setelah berhasil lolos dari ruang ujian, duet maut ini melesat naik hingga berhasil menginjakkan kaki di lantai 88 yang legendaris. Di sana, mereka menemukan harta karun berupa batu bintang surgawi, material utama penyempurna menara ilahi Taisu di masa depan. Bukannya takut dengan kutukan menara, Chusyu dengan santainya malah berniat merampok habis batu esensi itu, bahkan sempat mau mengangkut baskom air mancurnya sekalian. Keserakahan Chusyu dan pencerahan Suanqiu di lantai 88 ternyata memicu efek domino yang sangat dahsyat bagi seluruh benua kultivasi. Penasaran dengan kekacauan yang terjadi selanjutnya? Mari kita langsung masuk ke babak baru di episode ke-187. Cerita berlanjut. Chusyu yang sempat merajuk karena tidak bisa membawa baskomnya, dia menyerahkan harta itu kepada Suanqiu dan berkata, "Aku sudah banyak memiliki harta karun, jadi benda ini adalah milikmu. Di masa depan, hal itu dapat digunakan untuk memurnikan artefak magis guna mencapai pencerahan." Meski sempat kecewa karena gagal mengangkut wadah menara, senyum tipis kembali terukir di wajah Chusyu saat dia menyerahkan sisa esensi berharga itu kepada Suanqiu. Suanqiu pun dengan senang hati langsung mengambilnya. Dia bilang, "Baiklah, jika kau sudah berkata seperti itu, aku tidak akan menolak harta ini." Suanqiu menerima pemberian itu dengan binar mata yang tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lalu Suanqiu memasukkan benda itu ke dalam kotak khusus miliknya, karena seperti yang dikatakan oleh Chusyu, kalau benda itu bisa dia gunakan untuk memurnikan artefak magis. Dengan hati-hati, pusaka esensi bintang itu disimpan ke dalam kotak bersegel khusus, siap menjadi modal besar bagi jalur kultivasinya di masa depan. Dilihat dari kilauan cahaya yang terus memancar keluar, meskipun sudah dimasukkan ke dalam kotak khusus, itu sudah menandakan kalau benda itu adalah benda yang sangat berharga. Kotak kayu itu bahkan sampai bergetar, tak mampu menahan sepenuhnya pendaran cahaya suci dari material legendaris di dalamnya. Tak lama kemudian, menara Kekaisaran Surgawi mulai runtuh setelah batu esensi bintang yang terhubung dengan menara mereka ambil. Chusyu bilang, "Batu esensi bintang surgawi kita ambil yang memang mengguncang fondasi menara surga Kekaisaran. Sekarang sudah waktunya kita untuk pergi dari sini." Gemuruh dahsyat mendadak mengguncang langit-langit menara. Retakan besar mulai menjalar, menandakan runtuhnya keseimbangan akibat hilangnya fondasi utama mereka. Sementara itu di luar menara, orang-orang yang ada di sana mulai merasa ada yang aneh. Mereka bilang, "Lihatlah ke sana, cahaya yang berkilau sebelumnya sudah menghilang." Dan orang-orang yang ada di dalam pun telah diteleportasi keluar menara. Di kaki Gunung Wangsan, kepanikan massal pecah saat cahaya puncak menara mendadak padam total, disusul terlemparnya para kultivator ke alam luar. Para kultivator yang telah diteleportasi keluar menara merasa penasaran dengan orang yang sampai ke puncak menara. Mereka bilang, "Cepat pergi dan tanyakan siapa orang yang sudah sampai ke lantai 88 itu. Aku rasa itu pasti Jiru Suang dan ahli pedang dari alam pedang tidak berujung." Orang di sebelahnya menambahkan, "Aku sudah menduganya, mereka sangat kuat. Mereka pasti telah menerima manfaat yang sangat besar di lantai 88. Desas-desus langsung menyebar bagai api liar. Semua orang menebak-nebak nama para jenius agung tanpa menyadari siapa sang penakluk asli yang sebenarnya. Lalu Chusyu dan Suanqiu pun diteleportasi keluar menara. Mereka terlihat sangat senang dan tersenyum sambil memandang satu sama lain, sambil menunjukkan aura lemah meskipun mereka adalah sang penakluk menara Kekaisaran Surgawi. Di tengah hiruk pikuk itu, Chusyu dan Suanqiu muncul kembali di daratan. Mereka saling melempar pandangan penuh arti, sengaja menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Chusyu pun menggunakan teknik telepati. Dia bilang, "Saat kami berada di lantai 87, kami berdua mengalami luka serius. Ada banyak orang di sini,
Dan mungkin ada beberapa orang serakah yang mungkin berniat membunuh dan mencuri harta karun. Sebaiknya kita tetap bersikap tenang dan tidak mengekspos diri. Melalui transmisi suara yang tidak terdengar, Chu Xiu memperingatkan Xuan Qiu tentang bahaya laten dari tatapan-tatapan lapar para kultivator di sekeliling mereka. Xuan Qiu juga berpikiran sama dengan Chu Xiu. Dia bilang, "Ya, aku tahu. Biarkan mereka menebak sendiri siapa yang telah sampai di lantai 88. Lagi pula aku juga tidak berminat dengan pujian dari orang lain." Xuan Qiu mengangguk samar. Tatapannya menyapu kerumunan dengan ketenangan seorang pendekar sejati yang tidak butuh pengakuan duniawi. Lalu seorang pria parubaya datang menghampiri mereka. Dia bilang, "Bolehkah saya bertanya, lantai berapa yang sudah kalian berdua capai? Tolong puaskan rasa ingin tahu saya ini." Tiba-tiba langkah kaki mendekat memecah keheningan mereka. Seorang pria parubaya tersenyum ramah, namun sorot matanya menyiratkan maksud tersembunyi. Chu Xiu yang melihat senyuman licik dari wajah orang itu, dia langsung menyadari sesuatu. Dalam hati Chu Xiu bilang, "Aku kenal orang ini, dia Yang Tianfang. Dia adalah raja suci kultivator liar tingkat 4, kekuatannya rata-rata, tapi dia sangat pandai bersosialisasi dan memiliki banyak prestis di antara kultivator individual. Bahkan sekte abadi besar pun enggan menyinggungnya dengan mudah." Mata Chu Xiu menyipit. Di balik topeng keramahan pria itu, Chu Xiu langsung mengenali kalkulasi busuk dari seorang rubah tua di dunia kultivator. Lalu Chu Xiu membalas salam dan berkata, "Kami cukup kuat, tetapi sayangnya kami terlalu muda dan masa kultivasi kami di dalam terlalu singkat, sehingga kami hanya mencapai lantai 61. Semoga pencapaianku ini tidak dianggap mempermalukan kultivator umat manusia." Dengan akting yang begitu meyakinkan, Chu Xiu mendesah kecewa dan memasang wajah lelah, seolah-olah dia benar-benar gagal mencapai puncak. Yang Tianfang pun tersenyum kecil. Dia bilang, "Sesama Taois Chu, Anda terlalu merendah. Mencapai lantai 60 ke atas sudah melampaui sebagian besar orang, jadi bagaimana mungkin itu memalukan? Aku ucapkan selamat kepada kalian berdua." Yang Tianfang mengangguk-angguk penuh simpati buatan, memberikan selamat yang terdengar begitu tulus di telinga orang awam. Lalu Yang Tianfang pergi dari sana, tapi setelah dia membalikkan badannya, terlihat dia tersenyum dengan wajah jahatnya, seolah dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Chu Xiu. Namun begitu membalikkan badan, senyum ramah itu lenyap, digantikan oleh seringai kejam dari seorang pemburu yang merasa umpannya telah termakan. Setelah Yang Tianfang pergi menjauh, Xuan Qiu pun berkata, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan orang itu? Jika dilihat dari raut wajahmu yang tidak tampak senang, sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu tentangnya." Ketajaman insting Xuan Qiu menangkap perubahan raut muka Chu Xiu yang mendadak mendingin selepas kepergian pria tadi. Wajah Chu Xiu pun langsung berubah menjadi serius. Dia bilang, "Aku merasa ada yang aneh dengan orang ini. Kuharap itu hanya imajinasiku saja. Aku benar-benar tidak ingin membunuh siapapun lagi di zaman ini." Desah napas berat Chu Xiu terdengar seperti sebuah peringatan maut bagi siapa saja yang berani mencari perkara dengannya. Sementara itu, Yang Tianfang pergi menemui seseorang. Orang itu bilang, "Sesama Taois Yang, kita berdua adalah kultivator manusia. Bukankah ini agak tidak pantas?" Di sudut tersembunyi, Yang Tianfang rupanya tengah merajut sekutu, memprovokasi kultivator lain yang masih dirundung keraguan moral. Dengan wajah liciknya Yang Tianfang berkata, "Aku mengerti kekhawatiran rekan Taois Qin, namun aku baru saja mengamati bahwa Chu Xiu dan Xuan Qiu mengalami luka serius, dan kekuatan mereka kurang dari 1/10 dari kekuatan mereka sebelumnya. Jika kita para raja-raja suci menyerang bersama-sama, mereka pasti akan mati." Bisikan beracun Yang Tianfang mulai bekerja, mengeksploitasi kondisi Chu Xiu yang dianggapnya tengah berada di titik terlemah. Yang Tianfang melanjutkan perkataannya, "Mereka mendaki hingga lantai 61 menara Kekaisaran Surgawi. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak harta yang telah mereka peroleh di lantai itu. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perampokan besar, apakah rekan Taois Qin berharap menunggu rezeki nombok jatuh dari langit dan mendarat di pangkuan keluarga Qin Anda?" Kata-kata itu menusuk tepat pada rasa keserakahan terdalam lawan bicaranya, menghasut demi kepuasan duniawi. Yang Tianfang pun terus memprovokasinya. Dia bilang, "Jangan khawatir, kami punya orang lain yang membantu kami. Kali ini, kami bertekad untuk menang." Orang bermarga Qin itu terbuai bujuk rayuannya. Dia bilang, "Baiklah, aku akan melakukannya." Runtuh sudah pertahanan moral sang rekan, aliansi berdarah para penyamun pun resmi terbentuk di bawah bayang-bayang menara. Tak lama kemudian, menara Kekaisaran Surgawi terangkat dari pondasinya dan melayang ke udara, yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik. Mereka bilang, "Apa yang terjadi? Kenapa menaranya terbang ke atas?" Kejadian luar biasa kembali mengguncang bumi.
Struktur megah menara kuno itu mendadak terangkat dan membelah angkasa, memicu histeria massal. Menara kekaisaran surgawi yang telah kehilangan pondasinya terus terbang menjauh. Mereka bilang, apa yang terjadi dengan menara kekaisaran surgawi? Aku belum pernah mendengar kalau menaranya akan terbang setelah ujiannya selesai dalam 10.000 tahun ke belakang. Sejarah puluhan ribu tahun runtuh seketika, menyaksikan sang menara suci pergi meninggalkan tempat bernaungnya. Para iblis yang ada di sana pun sama paniknya. Mereka bilang, menara kekaisaran surgawi telah terbang menjauh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menara ini tidak memiliki seorang pemilik. Jadi bagaimana mungkin menaranya akan pergi meninggalkan tempat ini? Bahkan ras iblis yang perkasa pun hanya bisa melongo menyaksikan hilangnya entitas suci tersebut dari genggaman benua. Cusiu yang berada tidak jauh dari sana berkata, 10.000 tahun kemudian, menara kekaisaran surgawi tidak pernah dibuka lagi. Alasan mendasarnya bukanlah karena menara itu berhenti dibuka, tetapi karena menara itu meninggalkan benua kubah surgawi. Monumen yang berdiri di kota Yanhuang, Zhongzhou, pada generasi selanjutnya adalah replika yang dibangun khusus oleh keluarga Ji untuk menunjukkan dominasi mereka di kota Zhongzhou. Xuan Qiu menjawab, aku merasa bahwa hilangnya menara kekaisaran surgawi ini ada hubungannya dengan kita. Menyaksikan kepergian menara, Cu Xiu akhirnya memahami satu lagi rahasia sejarah masa depan yang selama ini keliru dipahami dunia. Dengan wajah tidak bersalahnya, Cu Xiu bilang, jadilah lebih percaya diri dan singkirkan perasaan bersalah itu. Xuan Qiu pun hanya diam saja sambil mengernyit karena dia merasa bersalah setelah menyebabkan lenyapnya menara kekaisaran surgawi di masa depan. Cu Xiu yang terkekeh pelan mencoba mencairkan suasana, mengabaikan kecemasan Xuan Qiu yang merasa memikul beban akibat hilangnya menara. Lalu Cu Xiu berniat pergi dari sana. Dia bilang, ayo kita pergi dari sini. Cedera yang kita alami cukup serius. Mari kita cari tempat yang aman untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Mengendus badai yang akan datang, Cu Xiu segera mengajak Xuan Qiu untuk bergegas mundur demi memulihkan kondisi fisik mereka. Kemudian, mereka pun tiba di tempat tandus yang tidak berpenghuni. Setelah pergi meninggalkan kekacauan yang terjadi di kota Zhongzhou setelah lenyapnya menara kekaisaran surgawi yang telah kehilangan pondasinya. Langkah mereka membawa keduanya jauh ke dalam wilayah sunyi yang gersang, memisahkan diri dari hiruk-pikuk pusat kota. Tapi, mereka telah diikuti oleh beberapa orang kultivator yang mengincar harta karun yang mereka miliki. Dan Cu Xiu pun tentunya sudah menduga kalau hal itu akan terjadi, meskipun sebenarnya dia tidak ingin berselisih dengan orang lain apalagi harus membunuh mereka. Namun, bayangan kematian rupanya enggan beranjak. Hawa beracun keserakahan telah mengekor di belakang mereka sejak tadi. Dalam sekejap saja, mereka berdua sudah dikepung oleh 5 orang kultivator yang memakai topeng, dan mereka menggunakan jubah dengan motif yang sama. 5 kilatan cahaya mendarat mengepung pergerakan mereka. Sosok-sosok bertopeng dengan jubah seragam telah memblokir setiap jalan keluar. Lalu Xuan Qiu menoleh ke arah mereka. Dia bilang, 5 orang kultivator di ranah Raja Suci mengepung kita. Sungguh pemandangan yang agung. Sepertinya tebakanmu benar. Orang-orang ini tidak bisa menahan keserakahan mereka dan akan menyerang kita untuk melakukan perampokan. Xuan Qiu tersenyum sinis melihat kepungan yang dinilainya terlalu berlebihan hanya demi merampok 2 orang yang dianggap terluka. Si topeng baju biru berkata, kalian berdua terlihat sangat terburu-buru. Memangnya kalian mau pergi kemana? Suara di balik topeng biru itu terdengar begitu arogan, merasa berada di atas angin atas mangsa yang sudah terpojok. Xuan Qiu tetap terlihat tenang meskipun sudah dikepung oleh mereka. Dia bilang, apakah kami perlu memberitahu kalian sekelompok pengecut ini tentang tujuan kemana kami akan pergi selanjutnya? Intonasi suara Xuan Qiu sama sekali tidak bergetar. Ejekannya justru menusuk langsung ke harga diri para pengecut bertopeng tersebut. Si topeng baju hijau berkata, jangan buang-buang waktu untuk meladeni omongan mereka. Mari kita bertindak sekarang juga, agar keadaan tidak menjadi rumit jika sampai ada orang lain yang datang ke sini. Khawatir taktik mereka tercium pihak lain, si topeng baju hijau segera memberi komando untuk langsung menghabisi targetnya. Lalu si topeng baju biru langsung memasang kuda-kuda. Dia bilang, ucapanmu benar sekali. Jika kita menunda-nunda urusan ini, mungkin saja kita akan mengalami kerugian yang tidak terbayangkan. Atmosfer di area tandus itu mendadak memanas saat energi spiritual dari para perampok mulai berkecamuk hebat. Tak lama kemudian, muncul sebuah panji yang merupakan teknik milik si topeng baju biru. Dan jika dilihat dari energi spiritual yang keluar dari panji tersebut, itu menandakan kalau panji miliknya adalah senjata yang berbahaya. Sebuah panji kuno beraura kelam dilemparkan ke udara, mengalirkan energi terkutuk yang membuat tanah di sekitar mereka mengering seketika. Dan benar saja,
Dari panji itu keluar banyak makhluk magis yang tertawa dengan sangat keras. Jika orang biasa sampai mendengar teriakannya, hal itu sudah cukup membuat mereka menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Suara tawa melengking memilukan keluar dari dalam panji, meneror kesadaran jiwa siapa saja yang mendengarnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, panji itu sudah dikelilingi oleh makhluk magis yang tidak terhitung jumlahnya, di mana mereka terus mengeluarkan aura kematian yang sangat pekat. Ratusan entitas kegelapan kini menutupi langit, siap mencabik-cabik tubuh target atas perintah sang majikan. Setelah persiapannya sudah selesai, si topeng baju biru dan si topeng baju hijau bersiap untuk melancarkan serangan jarak dekat. Terlihat si topeng baju hijau mengeluarkan sebuah sabit besar sebagai senjatanya. Senjata sabit raksasa berlumur aura pemotong jiwa ditarik keluar, berkilat tajam di bawah sinar matahari yang meredup. Tapi, bukannya merasa tertekan, Chusyu malah tertawa dengan sangat keras. Dia bilang, Ji Hongbo, Yang Tianfang, kalian berdua sungguh berani. Kalian benar-benar berani berniat membunuh dan mencuri harta karun kami. Bagus sekali, bagus sekali. Di tengah kepungan maut itu, tawa Chusyu justru menggelegar hebat. Tawa yang tidak menyiratkan ketakutan, melainkan sebuah ejekan mutlak bagi identitas asli mereka yang telah terbongkar. Tentu saja si topeng baju hijau tampak terkejut setelah Chusyu dengan mudah mengetahui identitas mereka. Dia bilang, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik, sekarang bersiaplah untuk mati. Tubuh si topeng baju hijau sempat menegang sesaat karena rahasianya jebol, memicu kepanikan yang langsung membuatnya merangsak maju secara brutal. Tanpa banyak basa-basi lagi, si topeng baju hijau langsung menerjang ke arah mereka berdua karena dia ingin segera membunuh Chusyu yang sudah mengetahui identitasnya. Kecepatan penuh dikerahkan demi melayangkan satu tebasan fatal yang bisa membungkam mulut Chusyu selamanya. Menyadari hal itu, Chusyu dengan santainya mengeluarkan blood energi untuk mengantisipasi serangan jarak dekat yang diarahkan kepadanya. Tanpa bergeser 1 senti pun dari posisinya, Chusyu hanya menggerakkan lengannya dengan santai membentuk pelindung energi tipis. Kemudian, serangan mereka berdua pun saling beradu di udara, yang membuat ledakan energi spiritual milik mereka berdua bergema dengan keras. Benturan dua energi hebat itu menciptakan gelombang kejut yang menyapu debu dan bebatuan di area pertempuran. Rupanya, Chusyu bisa dengan mudah menahan serangan sabit si topeng baju hijau hanya dengan 2 jari saja, yang menandakan kalau perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh bagaikan langit dan bumi. Namun pemandangan berikutnya justru membuat jantung para penyerang serasa berhenti berdetak. Sabit raksasa itu terhenti mutlak, hanya dijepit oleh 2 jari pucat milik Chusyu. Lalu Chusyu menghempaskan si topeng baju hijau dengan mudahnya sambil terhempas ke belakang. Dia bilang, sungguh kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Apakah dia masih pantas disebut sebagai manusia? Dengan satu sentakan kecil, tubuh sang raja suci terlempar mundur bagai layang-layang yang putus, menyisakan kepanikan batin atas dominasi fisik monster di hadapannya. Chusyu hanya tersenyum saja menanggapi hal itu. Dia bilang, dasar sekumpulan orang bodoh, apakah aku terlihat seperti orang lemah? Seringai iblis mulai tampak di wajah Chusyu. Aura kelemahannya mendadak menguap, digantikan intimidasi murni yang menindas jiwa. Si topeng baju hijau pun mengalami luka di bahunya akibat serangan dari Chusyu. Chusyu bilang, siapa yang memberi keberanian kepada sampah sepertimu untuk memprovokasiku? Darah segar merembes dari bahu si topeng baju hijau. Di depan mereka kini, Chusyu berdiri tegak layaknya sang pencabut nyawa yang siap menggelar pembantaian. Tapi, sebelum pertarungan kembali dilanjutkan, ceritanya malah bersambung. Pemirsa, waktos naseep. Bener-bener epic banget ya pemirsa. Para perampok bertopeng ini mengira mereka sedang mengepung seekor domba yang terluka parah, tanpa menyadari kalau mereka justru mengantarkan nyawa ke hadapan seekor naga purba yang sedang kelaparan. Dengan terungkapnya identitas asli Yang Tianfang dan runtuhnya kepalsuan kekuatan mereka di hadapan 2 jari Chusyu, pertempuran di tanah Thanos ini dipastikan akan berubah menjadi panggung pembantaian yang sepihak. Bagaimanakah nasib para raja suci gadungan ini setelah memancing amarah sang penakluk menara? Dan teknik pemusnah massal apalagi yang akan dikeluarkan oleh Chusyu di episode selanjutnya? Sungguh sebuah awal dari badai darah yang tidak terhindarkan. Itu dia alur cerita seru dari kelanjutan manhwa Dewa Kultivasi Ganda episode 187. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton video ini sampai habis. Dukungan kalian benar-benar berarti banget buat perkembangan channel ini. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka sama pembantaian epic ala Chusyu tadi. Klik juga tombol subscribe channel cerita si Jago Ngora. Dan pastinya aktifkan lonceng notifikasinya
biar kalian tidak ketinggalan pas Mimin upload episode 188 yang pastinya bakal lebih brutal dan berdarah-darah. Mimin cerita si Jago Ngora pamit undur diri dulu. Tetap jaga kultivasi kalian dan sampai jumpa lagi di video seru berikutnya.